Ada sebuah rahasia yang hanya ditemukan oleh mereka yang berhenti melawan arus. Bukan karena mereka menyerah, tapi karena mereka menemukan pintu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Pintu itu muncul ketika engkau lelah mencari jawaban, dan tiba-tiba menyadari bahwa hidup tak pernah salah arah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menimpa dirimu bukanlah kebetulan, bukan pula hukuman. Ia adalah pesan yang dikirim dari tempat yang lebih tinggi, dibungkus dalam bentuk peristiwa yang kadang melukai, kadang membahagiakan. Dan di sanalah, di antara luka dan senyum, tersimpan sebuah seni yang jarang dimengerti manusia. Seni berdamai dengan apa yang terjadi. Pertama, mengerti bahwa hidup tak pernah salah alamat. Banyak orang terjebak dalam tanya, mengapa ini terjadi padaku? Pertanyaan ini sering diiringi dengan perasaan marah, kecewa, atau tidak terima. Namun, jika kita mau menatap lebih dalam, setiap kejadian, bahkan yang paling pahit, datang dengan akurasi yang sempurna. Hidup tidak pernah mengirimkan paket pengalaman ke alamat yang salah. Segalanya datang tepat waktu, tepat sasaran, tepat kadar. Kadang rasanya berlebihan, kadang terasa tidak adil. Tapi di balik semua itu, ada pola besar yang sedang dirangkai untukmu. Berdamai dimulai dari menerima bahwa apa yang ada di hadapanmu sekarang adalah bahan baku untuk pertumbuhan jiwamu. Seperti batu kasar yang harus diasah, kau sedang dibentuk untuk bercahaya. Kedua, menyadari bahwa perlawanan menguras energi jiwa. Perlawanan terhadap kenyataan adalah perang yang tak pernah dimenangkan. Semakin kau melawan, semakin besar gelombang yang menghantammu. Hidup bekerja seperti sungai. Ia mengalir sesuai alurnya. Jika kau berenang melawan arus, tenagamu akan habis, hatimu akan lelah, dan ujungnya kau akan pasrah, bukan karena pencerahan, tapi karena kelelahan. Berdamai berarti tidak lagi menghabiskan energi untuk bertanya kenapa, melainkan memusatkan energi pada apa yang bisa kulakukan dari sini. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kau mulai beralih dari reaktif menjadi sadar. Ketika jiwa berhenti melawan, ia mulai melihat dengan mata yang lebih dalam. Di sanalah kekuatan sejati mulai tumbuh. Ketiga, memahami pola kosmik di balik peristiwa. Setiap kejadian di hidupmu memiliki frekuensi. Kemarahan, kehilangan, pertemuan, keberhasilan, semua memiliki nada uniknya. Semesta bekerja dengan hukum getaran. Yang kamu alami adalah cermin dari energi yang sedang kamu pancarkan, atau energi yang perlu kamu temui untuk bertumbuh. Berdamai dengan apa yang terjadi bukan berarti kamu setuju pada ketidakadilan, tapi kamu mengakui bahwa ini adalah bagian dari pelajaran kosmik yang harus kau pahami sebelum naik ke bab berikutnya dalam hidupmu. Orang bijak tidak hanya melihat apa yang terjadi, tapi juga apa yang sedang diajarkan kehidupan padaku lewat ini. Pertanyaan itu mengubah kepedihan menjadi pemahaman, dan pemahaman menjadi cahaya. Keempat, melepaskan kendali yang bukan milikmu. Banyak penderitaan lahir dari satu ilusi, bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Padahal, kendali kita hanya ada pada pikiran, sikap, dan respon kita, bukan pada arah angin yang membawa perahu kehidupan ini. Berdamai berarti mengembalikan kemudi kepada sang pemilik samudra. Sementara kita fokus menjaga layar tetap tegak dan hati tetap terbuka pada arah yang ditentukannya. Ketika kamu melepaskan obsesi untuk mengatur yang tak bisa kamu atur, kamu akan merasakan ruang lega di dada. Ruang itu adalah tempat di mana kedamaian berdiam. Kelima, menerima tidak sama dengan pasrah buta. Ada perbedaan antara menerima dan menyerah buta. Menerima adalah tindakan sadar, mengakui bahwa saat ini adalah kenyataan.
Dan dari titik ini, kau memilih langkah yang selaras dengan hatimu. Menyerah buta adalah berhenti berusaha, menggulung layar sebelum badai berakhir. Itu bukan damai, itu mati rasa. Berdamai adalah tetap melangkah, tapi tidak lagi dengan hati yang dipenuhi amarah. Kau berjalan bukan untuk membuktikan sesuatu pada dunia, tapi untuk memenuhi panggilan jiwamu sendiri. Keenam, mengubah luka menjadi jalan pulang. Setiap luka adalah pintu yang mengarah ke dalam dirimu sendiri. Saat kau berani masuk, kau akan menemukan ruang-ruang yang selama ini terabaikan, ketakutan yang belum disembuhkan, harapan yang pernah kau kubur, dan cahaya yang selalu menunggu untuk ditemukan kembali. Berdamai dengan apa yang terjadi membuatmu berani membuka pintu itu. Tidak lagi lari dari luka, tapi duduk di hadapannya dan bertanya, "Apa pesanmu untukku?" Dari sanalah, luka berhenti menjadi musuh dan mulai menjadi guru. Ketujuh, menyadari kedamaian ada di sini, bukan di masa depan. Banyak orang menunda damai hingga keadaan berubah. Mereka berkata, "Aku akan tenang jika semua ini selesai." Padahal, kedamaian bukan hasil akhir dari situasi, tapi pilihan yang bisa kau ambil di tengah situasi itu sendiri. Berdamai bukan berarti menunggu badai reda, tapi menemukan sunyi di tengah gemuruh. Bukan berarti menunggu semua orang memahami, tapi memilih untuk memahami dirimu sendiri terlebih dahulu. Kedamaian bukanlah hadiah masa depan, ia adalah keputusan saat ini. Dan ketika kamu memutuskan untuk damai sekarang, hidup mulai berubah dari dalam keluar. Berdamailah dengan apa yang terjadi adalah seni yang tidak semua orang mau pelajari, karena ia menuntut keberanian untuk berhenti menyalahkan, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa hidup lebih bijak dari pikiran kita. Namun, mereka yang memilih jalan ini akan menemukan bahwa hidup bukanlah serangkaian kebetulan acak, melainkan sebuah tarian yang telah diatur dengan irama sempurna. Setiap langkah, baik itu di tanah datar atau di tepi jurang, adalah bagian dari tarian itu. Dan saat kau mulai menari dengan damai, semesta pun menari bersamamu.